satu data yang sangat penting ya, yang digunakan dalam elusidasi struktur. Baik. Oke, sudah mulai ya? Oh iya, dulu ya. Baik, jadi masa ya. Ya, di pertemuan awal ya sudah saya sampaikan bahwa prinsip dasar dari spektroskopi massa dan kenapa bisa dilakukan adalah pemikiran bahwa senyawa itu juga memiliki sifat ya yang merupakan karakteristik senyawa tersebut, yaitu massa, gitu ya, punya massa. Setiap senyawa memiliki massa dan itu unik ya. Unik dalam pengertian kita bisa membedakan satu senyawa dengan senyawa lain berdasarkan massanya. Walaupun bisa saja ya suatu senyawa berbeda, massanya sama. Itu juga bisa terjadi. Tapi data massa di sini sangat bermanfaat untuk identifikasi karena tadi unik, merupakan parameter yang unik. Kita bisa membayangkan bahwa MS itu suatu timbangan, kita bisa menimbang massa gitu ya, menimbang senyawa ya. Tentu saja karena tingkat atomik ini timbangan yang sangat sensitif ya, presisi ya. Karena kita bisa menimbang, kalau timbangan biasa misalnya hanya tingkat gram atau miligram, maka kita bisa menimbang dengan massa itu 10 pangkat 24 gram. Berapa itu? Atau dalton ya, satu dalton. Satu dalton hingga 100.000. Jadi satuan massa atom itu satuannya dalton ya. Satu atomic mass unit. Jadi kita bisa membuat analogi seperti itu. Analisis massa itu seperti kita kita bisa menentukan massa dari suatu. Ya, dari sana kita bisa mengidentifikasi identitasnya. Nah, bagaimana bisa suatu instrumen MS itu melakukan itu?
Nah, kita bisa ke ini ya, nanti ke bagian instrumentasi ya. Kemudian ada bagian aspek kedua ya, dari MS. Kenapa MS itu juga sangat informatif ya, sangat eh, memberikan data yang penting karena eh, ini MS memungkinkan kita untuk melakukan fragmentasi senyawa, sehingga kita bisa memecah molekul menjadi fragmen. Jadi kita bisa bayangkan ya, suatu molekul itu kan suatu struktur gitu ya, kita bisa pecah-pecah. Gitu. Seberapa banyak pecahannya, kita bisa atur. Ya. Kita mau pecahan yang kecil-kecil atau yang besar-besar. Gitu. Kita bisa mengatur dengan MS. Dan fragmen tersebut bisa memberikan informasi. Karena tadi ya, kalau hanya massa saja ada dua senyawa yang massanya sama. Tetapi kalau kita bandingkan tidak hanya massa dan fragmen beda ya. Itu kita bisa membedakan kemudian. Walaupun massanya sama, fragmennya berbeda, berarti senyawanya berbeda. Dengan demikian, kita bisa memperoleh informasi massa, kemudian strukturnya. Kalau massa tadi, massa fragmen-fragmen. Dan juga massa total dan massa tiap fragmen. Kemudian strukturnya. Nah, kita ada contoh di sini ya, misalnya nikotin misalnya. Senyawanya seperti itu ya, C10H14N2. Yang sebelah kiri ini adalah fragmen MS spektra masanya. Jadi Anda lihat ya, ini ada sumbu Y, ini M per Z ya, M to Z. Ya ini sebenarnya identik dengan massa sebenarnya. Tapi dalam MS itu digunakan kesatuan atau M to Z ya. Kemudian yang sumbu Y-nya itu adalah intensitas. Jadi intensitas di sini menggambarkan kemudian kelimpahan nanti ya, kelimpahan fragmen. Nah ini adalah puncak-puncak di sini menggambarkan fragmen. Jadi ada 1, 2, 3, 4 setidaknya. Dan masih ada fragmen yang kecil gitu ya. Yang intensitasnya kecil, rendah. Ini jumlahnya juga sedikit. Dengan demikian kita bisa memperoleh informasi. Yang pertama terkait massa totalnya. Ketika kita punya spektra semacam ini, kita bisa menentukan senyawanya berapa massanya. Dari mana ini? Kita bisa melihat dari yang paling besar ya, 160 di sini ya. 100 kita bisa lihat di skalanya lebih detail ya. Dan ini identik dengan ini ya. Massa molekulnya 162,26. Dengan demikian, dengan hanya melihat ya, berapa massa dari senyawa yang dianalisis, kita bisa punya pilihan. Bisa saja nikotin, bisa saja yang lain, yang satu masanya 16. Jadi kalau ada pilihan 5 misalnya, ini yang mana yang apa? Yang senyawanya gitu. Kita hanya tinggal melihat aja masanya. Kalau masanya beda, oh berarti bukan. Itu sangat informatif. Kemudian di sini ada fragmen-fragmen ya. Jadi di sini artinya kalau molecular weight di sininya apa 162 di sini berarti ini utuh ya. Dia tidak terfragmentasi. Dia sampai detektor itu dalam bentuk utuh molekul. Sementara yang lain dalam bentuk fragmen.
Nah, ada yang fragmen banyak ya. Di sini sampai paling banyak ya. Ini masanya 84, 100% ya intensitasnya. Jadi dalam persen ya. Ini relatif ya. Jadi di persen basisnya mana yang terbanyak. Jadi base peak-nya di sini. Nah, itu disebut sebagai base peak itu 100%. Kemudian yang lain relatif terhadap 84 ya. Misalnya yang 133 hanya 22%, yang 42 16%, yang 162 10%. Jadi ini kelimpahan relatif. Nah, di sini menggambarkan fragmen. Jadi 84 misalnya. Mungkin di sini putus di sini ya. Senyawanya karena terjadi fragmentasi putus. Sehingga nanti bisa hitung yang 84 itu yang pecahan mana gitu. Yang 133 yang mana. Jadi ini bisa pecah, misalnya pecah di sini. Kemudian mungkin eh, pecah di sini dan seterusnya ya. Kemudian pecahan-pecahan yang lain gitu. Karena itu di sini fragmen itu juga memberikan informasi. Kalau terlalu kecil-kecil pecahannya itu juga tidak baik ya. Karena apa? Kalau terlalu kecil kan kita dapat polanya gitu ya. Kita juga perlu ada pecahan yang besar, fragmen yang besar supaya kita bisa mengidentifikasi. Jadi misalnya ada pecahan yang merujuk pada Bunsen misalnya, ada berat molekul yang identik dengan benzen, oh berarti senyawa tersebut mengandung benzen misalnya seperti itu. Atau senyawa fenolik atau yang lain. Sebaliknya fragmen-fragmen yang kecil juga misalnya, oh berarti ada CH3 di situ. Ya, dan seterusnya ya. Jadi gitu ya, ini adalah spektra yang khas dari, jadi di sini dapat ada seperti itu bentuknya. Kemudian informasi di sini itu ya, ini adalah berat dari senyawanya, kemudian ini fragmentasinya. Nah, kemudian MS itu juga seringkali ditandemkan ya dengan instrumen lain. Jadi dia tidak hanya berdiri sendiri, dia sebenarnya lebih ke detektor sebenarnya. Karena itu dalam instrumen yang anda apa namanya yang anda jumpai itu adalah dignated ya, tandem gitu ya, decoupling, digabung. Misalnya LCMS, ya, GCMS, LCMSMS, GCMSMS, ICP-MS. Ya. Bahkan ini juga bisa digabung ya. Apa namanya? AS ya, yang kemudian ditandemkan dengan MS, ICP-MS. Jadi kita bisa membayangkan kalau GC atau HPLC ditandemkan dengan UV-Vis ya, detektor UV-Vis, kita akan memperoleh informasi spektral UV ya. Sama kalau kita tandemkan dengan MS maka akan ketemu seperti ini. Yang di atas itu adalah kromatografi ya, kromatogram ya, kromatogram. Anda lihat kromatogram itu memiliki kemampuan untuk memisahkan komponen-komponen sampel, ya, komponen sampel. Jadi di sini ada banyak komponen ya, banyak puncak. Ini berarti sampelnya isinya macam-macam. Kalau hanya dengan HPLC ya, tentu apa informasi yang Anda peroleh kalau hanya HPLC? Sumbu X di sini apa ini kalau HPLC? Mbak siapa ini? Mbak Rahma. Mbak Rahma ini kalau Anda lihat ya gambar yang di atas ini, Mbak Rahma ada?
Mana Mbak Rama? Mbak Selvi, ada enggak Mbak Selvi? Ada, Pak. Oke, Anda lihat ya Mbak Selvi, ini yang gambar atas. Ini Ya, kromatogram. Bu, sumbu X-nya ini apa Mbak? waktu retensinya, Pak. Oke, betul sekali ya. Waktu retensi. Jadi informasi yang kita peroleh dari Dari eh, untuk identifikasi si- senyawa. dari terdeteksinya senyawa tersebut keluar dari kolom. Oke, kan berarti dia muncul di waktu retensi tertentu ya. Berarti Ya. kita memperoleh informasi waktu retensi ya, gitu Mbak ya. Ya. Jadi yang ini misalnya, oh waktu retensinya sekian menit. Kita bisa bandingkan dengan standar. Standarnya sama, oh berarti waktu retensinya. Kita bisa memperoleh informasi kalau hanya HPLC saja ya dari kromatogram, kita memperoleh informasi waktu retensi. Dengan MS, kita memperoleh informasi lebih banyak. Jadi misalnya tiap puncak di sini dengan apa namanya instrumen LCMS, nanti kita bisa mengekstrak informasi dari masing-masing puncak. Jadi kita tinggal klik saja ya, misalnya puncak waktu retensi yang ini, kita klik, nanti muncul spektranya seperti apa. Nah dari sana maka kita punya informasi dua ya, satu informasi waktu retensi, satunya spektra, spektra massa. Dengan demikian eh, kita memperoleh informasi lebih banyak. Bahkan kalau instrumen-instrumen yang seperti LCM SMS ya, itu bisa kita kalau dengan detektor UV ya, kalau ada puncak yang overlap sudah selesai, kita tidak bisa ngapa-ngapain udah. Kita tidak bisa melakukan kuantifikasi, tidak bisa melakukan. Tetapi dengan MS kita bisa mengekstrak. Bahkan kalau puncak yang overlap gini ya, kita bisa memisahkan masing-masing peak tersebut. Ya, luar biasa ya kemampuan MS. Nah, ini contoh ya, misalnya yang puncak F ya. Ini. Kita potong di sini puncak F. Nah, ini kan bisa diekstrak ya, Mas ya. Kita lihat di sini. Di sini kan kalau asalnya kan macam-macam ya, kayak rumput. Ini bisa kita ekstrak. Kita hanya bersihkan yang pik-pik yang kita bersihkan. Kemudian kita bisa memperoleh informasi masanya. Di sini misalnya eh, molekular weight-nya itu adalah 741 misalnya. Itu identik dengan senyawa ini misalnya. Senyawa apa ini? Gitu. Jadi gitu ya, gambaran bagaimana kita bisa memperoleh informasi dari misalnya LCMS. Jadi, tetapi pemisahan itu penting ya, kan berarti kemudian pegawai tidak usah pakai kolom langsung MS. Semakin bagus pemisahannya juga akan semakin baik ya. Jadi yang baik itu ya pemisahannya optimum, nanti kita memperoleh data MS. Jadi tidak tidak kemudian asal-asalan itu pemisahannya yang asal-asalan itu kita buat kita optimumkan supaya terjadi pemisahan yang eh, terpisah secara sempurna semua komponen. Kalau Anda lihat di sini banyak overlap ya karena memang saking kompleksnya ya senyawanya ini dari bahan alam misalnya ya.
ekstrak misalnya, itu kompleks sekali kan ya. Jadi memang kemudian sangat kompleks seperti itu. Jadi gitu ya, seringkali disebut istilah tandem ya, atau di, nah di sini misalnya ada tandem dengan GC, tandem dengan LC ya, LC. Kemudian keluar dari instrumen ini, kemudian kita masuk ke bagian MS ya, dan ini secara instrumentasi itu bisa kita terbagi menjadi beberapa komponen ya, ada inlet, ion source, mass filter, detektor, dan data system. Nah, mungkin yang menarik di sini nih ya, mass filter ini. Apa kita bisa menimbang? Karena dengan MS kita bisa memilih seperti ayaan ya, bisa memfilter uh, apa namanya, massa yang mana yang bisa kita pilih yang nanti akan melewati filter menuju detektor. Jadi dan filter di sini dengan demikian kita bisa, misalnya saya yang mencapai detektor adalah massa yang ukurannya 100 Dalton misalnya. Oh, kita bisa set ya. Ayaan di sini, mas filter di sini. Nanti yang lewat hanya 100 Dalton. Dengan demikian kita bisa melakukan proses kuantifikasi. Jadi ada banyak senyawa ya di sini, tapi kita bisa saring ya. Jadi yang detektor hanya yang 100 Dalton senyawa kita, analit kita. Sehingga kita bisa melakukan analisis dengan lebih sensitif. Karena sudah apa? Kita apa namanya? Selektivitas ya. Sudah selektif sekali yang masuk detektor hanya yang fragmen tertentu saja, jadi sangat selektif. Kemudian sensitivitasnya akan meningkat. Tapi sebaliknya, jadi kita sudah tahu kita ingin melakukan analisis kuantitatif ya. Senyawa kita A, kita tahu masanya, kita tahu fragmennya, pola fragmennya. Kemudian karena tahu ya, maka kita bisa set di sini. Saya hanya ingin fragmen A misalnya, yang masanya saya tahu. Maka nanti yang lewat sini adalah yang tadi, hanya fragmen A tadi. Untuk kasus ini, bisa juga misalnya kasusnya tidak seperti itu, tapi kita belum tahu senyawanya. Maka semua fragmen kita lewatkan semua, karena kita belum tahu senyawa apa itu. Nah, nanti dari sini, karena itu di sini gambarkan banyak ya, ini berarti fragmennya banyak. Jadi ini semua kita teruskan gitu. Nah, dari situ nanti akan bisa kita identifikasi fragmennya apa saja. Gitu. Jadi kita bisa ada beberapa mode nanti, beberapa pilihan ya yang kita gunakan. Tapi prinsipnya adalah bahwa dengan MS ya kita bisa menganalisis ya massa ya, suatu senyawa dari analit ya, baik total maupun fragmen. Di sini digambarkan butiran-butiran ini fragmen ya, macam-macam. Nah, nanti detektornya detektor MS ya, dia bisa nah yang krusial di sini ya, nanti inlet ke ion source ya. Jadi mengubah ya sampel yang keluar dari GC atau LC menjadi bentuk spesies yang sesuai dengan MS gitu ya. Dan karena itu di sini nanti berbeda antara inlet pada GC dan LC.
Karena kalau GC kan gas ya, LC cairan, sehingga beda tentu cara menyambungnya itu ya. Kalau kalau gas mudah ya, kalau gas ya, untuk gas ya. Tapi kalau cairan itu lebih sulit ya. Jadi itu ada mekanisme nanti. Nah ini SC ya. Nanti ada istilah electrospray ionization. Saya kira apa namanya itu untuk tingkat lanjut nanti ya. Ada SC, ada EPCI, ya. Itu hanya merupakan mekanisme bagaimana mengubah ya ion-ion ketika menuju ke MS ya. Jadi ini adalah LC ya. Jadi digambarkan di sini. Ini adalah outlet dari LC ya. Outlet, kemudian outletnya kan LC ya, berarti cairan keluar dari ketika masuk ke GC, dia harus dibuat menjadi spesies atau ion-ion gas gitu ya. Dan di sini ada proses penguapan misalnya, penguapan sehingga airnya menguap, kemudian hanya tinggal ion-ion, gitu ya. Ion-ion yang bermuatan, kemudian dia akan masuk ke sistem MS. Ya. Jadi nyambung ke sini nanti. Nah, karena itu kenapa LC lebih rumit karena itu kan dari fase gas, fase cair ke fase gas. Baik, ini untuk menggambarkan ya. Nanti sebenarnya ada beberapa mekanisme ya, ada SC, ada IPCI, dan seterusnya. Nah, jadi inilah tadi ya, misalnya dari GC, dari MLC, masuk ke dalam sistem MS, kemudian masuk ke dalam komponen ion source ya. Bagaimana analit tadi diubah menjadi ion-ion yang muatan. Dan ini ada beberapa mekanisme tadi ada. Nah, ini untuk yang volatil ya. Volatil apa artinya? Sudah menguap ya, karena itu misalnya pada GC ya. Di GC kita menggunakan melakukan analisis untuk senyawa-senyawa yang volatil, yang mudah menguap. Di sini ada mekanisme elektron pack ya, atau chemical ionization. Kemudian yang involatil, yang banyak dianalisis dengan HPLC, kita mekanisme electrospray ionization. Kemudian yang logam misalnya elemen ya, ICP, kita juga menggunakan ada komponen ada ICP ya. Ada beberapa mekanisme, prinsipnya sama. Bagaimana mengubah ya ion-ion menjadi ion-ion yang ion-ion senyawa tadi, jadi ion-ion yang bermuatan. Nah, kita akan contohkan yang EI ya. EI. Ini yang banyak digunakan di GC ya. GC EI MS misalnya. GC MS kemudian diberi keterangan tambahan ionisasinya apa? Ion source-nya apa? Dengan EI, electron impact. EI atau electron impact seperti namanya ya, itu tergolong hard ionization. Ionisasi dengan cara yang keras gitu ya, cara yang keras. Karena disebut sebagai hard ionization, electron impact.
Caranya seperti apa? Molekul dalam bentuk gas, fase gas ya. Anda ingat, EI itu disambung dengan GC, maka outletnya adalah bentuk gas ya. Molekul dalam bentuk gas akan masuk ke dalam ion source ya, melalui probe yang dipanaskan atau GC column. Jadi ini dari GC ya, dari kolom GC, dari tulisannya ya, dari GC column dalam ion source ini. Kemudian di sini ada suatu filamen yang nanti akan katoda anoda ya. Di sini ada beda potensial ya. Yang besarnya adalah 70 elektron volt. Sehingga akan terjadi aliran elektron ya. Dari katoda ke anoda. Di mana nanti akan menghantam ya. Menghantam molekul yang lewat di sini. Karena apa disebut elektron impact? Karena ada benturan ya. Kan dari elektron yang bermuatan 70 elektron volt ya, nanti akan menghantam molekul-molekul di sini sehingga akan membentuk ya ion, molekular ion, M plus ya, molekular ion. Dan sekaligus akan menghasilkan fragmen ya. Itu seperti kalau ada barang benda yang mudah pecah kemudian dihantam itu ya, jadi fragmen ya. Jadi pecahan-pecahan. Gimana pecahan-pecahannya tadi ada yang nanti yang kita butuhkan adalah yang bermuatan. Jadi kenapa dilakukan apa namanya impact ya, bombardment ya. Yang pertama supaya mengubah molekul tadi menjadi ion yang bermuatan. Yang kedua membentuk fragmen. Dan kenapa 70 ya? Ya 70 karena itu dianggap energi yang cukup. Kalau terlalu kuat energinya, tentu kan fragmennya jadi terlalu kecil. Tidak terlalu bermanfaat ya. Kalau terlalu kecil ya. Fragmennya sama gitu ya. Kalau terlalu kecil, terlalu rendah, nanti juga tidak akan terjadi fragmen yang banyak. Sehingga 70 ini dipilih ya. Jadi apa ya? Yang pas, gitu, energi yang pas untuk membentuk fragmen. Gitu ya. Jadi lewat sini ya, kemudian dihantam oleh elektron-elektron di sini sehingga kemudian menghasilkan molekul yang bermuatan atau ion-ion gitu ya. Kemudian akan masuk ke mass analyzer ya. Jadi selanjutnya akan masuk ke mass filter kemudian detektor. Jadi kira-kira ya, ya ini fragmen tersebut unik dan harusnya reproducible ya. Artinya reproducible itu kalau senyawa yang sama dilewatkan di sini di waktu yang lain, fragmennya harus sama persis, harus sama. Kalau beda-beda nanti sulit ya. Bagaimana cara membandingkan hari ini? Jadi kalau disetting dengan kondisi yang sama, harusnya nanti fragmennya juga sama. Walaupun dilakukan di waktu yang karena itu harusnya reproducible. Kemudian spektranya tadi bisa kita cocokkan dengan library. Jadi kita peroleh spektra tadi ya, yang ada garis-garis itu, puncak-puncaknya tadi. Kita tidak cocokkan saja. Sama tidak? Kalau sama berarti semuanya sama. Ya, seperti kalau kita nyocokkan, katakanlah kemarin ya IR sama kita cocokkan.
Sama tidak polanya itu? Ini misalnya untuk konfirmasi ya, kita bisa tahu. Tetapi kalau belum tahu tentu ada ribuan ya, jutaan spektra. Mungkin ya pakai digital ya, cara mencocokkan secara digital bisa juga seperti ini. Kalau manual ya, itu kan kita harus punya kandidat ya. Oh, kira-kira senyawa ini. Jadi kita hanya tinggal mencocokkan secara apa? Tidak harus ke semua ya. Jadi gitu ya, kira-kira bagaimana nah ini kalau secara seperti itu ya, jadi misalnya C4 misalnya, kemudian ada elektron, ketumbuk elektron, maka akan menghasilkan ion, sebelumnya netral, menjadi molekular ion atau M+, dengan beratnya M2Z-nya 16. Ya. Kemudian elektron satu yang lepas tadi, jadi ada 2 elektron yang lepas. Benturan dari arus elektron yang berenergi tinggi akan menyebabkan molekul tersebut kehilangan 1 elektron untuk kationnya, radikal kation, yang memiliki muatan positif, dan 1 elektron yang tidak berpasangan, radikal. Jadi dalam massa itu kita harus, yang kita butuhkan adalah yang bermuatan. Kenapa bermuatan? Nanti itu terkait dengan apa, instrumentasi ya, instrumentasi dari MS itu sendiri. Jadi kita butuhkan yang. Nah ini ada juga, nah ini gambaran bagaimana fragmen itu bisa bervariasi ya. C2H6 misalnya di sini. Maka kita bisa beberapa kemungkinan di sini. Fragmen yang bisa terjadi fragmentasi ya, tetapi terbentuk molekular ion yang M-nya, M2Z-nya itu 30. Dia tidak pecah. Ada juga kemungkinan yang dia kehilangan 1H misalnya. Maka nanti akan muncul di spektra itu 29. Jadi ini muncul 30, muncul 29. Kemungkinan lain pecah di sini di tengah ya. Maka nanti akan muncul di spektra itu pada M2Z 15. Kenapa? Karena ini pecahannya adalah di sini. Ini akan muncul massa 15. Ini tidak muncul, kenapa? Karena ini radikal yang tidak bermuatan. Jadi ada yang bermuatan yang kemudian nanti akan terdeteksi oleh MS ya. Molekular ion, kemudian ion yang ini 29, ion yang 15 ya. Ini nanti akan terdeteksi di MS. Jadi kalau misalnya ya, nah ini maka tanah di sini misalnya C2H6, maka akan muncul paling tidak 3 peak ya, 30, 29, dan 15. Jadi fragmen tersebut akan muncul berdasarkan ya, di mana posisi pecahnya yang paling mungkin. Kalau seperti ini pecah yang paling mungkin di sini misalnya ya. Kemudian di sini C dan H-nya pecah di sini. Itu fragmen yang paling mungkin.
sehingga nanti akan terdeteksi. Nah, kemudian di sini ada molecular ion ya. Molecular ion biasanya identik dengan massa molekul tersebut. Jadi di sini tidak terjadi fragmen ya, hanya mengubah senyawa tersebut, molekul tersebut menjadi bermuatan. Karena itu namanya adalah molecular ion M+. Jadi masanya sama, tapi dia bermuatan. Contoh. Jadi ini 30 sama ya, tapi ini bentuk. Nah, bagaimana kemudian ion-ion tadi bisa mencapai detektor? Kenapa kita bisa memilih? Kenapa kita bisa menyaring? Ya? Nah, ini. Jadi ada ide yang sederhana, tetapi apa namanya? Yang bisa digunakan gitu ya. Kita bisa memilih massa tertentu dengan menggunakan medan magnet ya. Jadi medan magnetnya, jadi kita buat ya konfigurasinya melengkung seperti ini, berbelok gitu ya. Kemudian di sekelilingnya ada medan magnet. Kita bisa mengatur ya SAR medan magnet tersebut berdasarkan apa ya, untuk memilih atau menyeleksi ion-ion yang nanti akan diteruskan menuju detektor. Jadi Anda lihat di sini ya, kalau ada gambar yang lebih jelas. Nah ini mungkin ya. Ini ada yang belok ya, berbelok dengan pas gitu ya, sehingga akan mencapai ke detektor. Nah ini yang tapi ada yang beloknya terlalu sedikit ya, sehingga akan membentur dinding ini. Atau beloknya terlalu banyak, sehingga membentur tembok ini. Maka kedua ion ini tidak akan mencapai detektor. Ya. Ion that too heavy bend too little ya. Jadi karena terlalu berat, beloknya tidak bisa belok gitu ya. Sebaliknya karena terlalu ringan, beloknya menjadi terlalu banyak ya, sehingga akan membentur. Hanya ion dengan massa yang benar, itu yang kita pilih ya, yang dapat mencapai detektor. Kemudian ini sistem ini adalah dibuat vakum ya. Ini yang khas dari MS itu adalah sistemnya vakum. Jadi kalau Anda bayangkan ya, MS digabung dengan GC, itu tidak masalah, GC itu juga tekanannya rendah ya. MS rendah. Tetapi kalau LC ya, LC itu kan namanya tekanan tinggi, ya, pressure. Tekanan tinggi digabung dengan tekanan rendah. Karena itu sistem inlet di sini yang lebih rumit pada LC, karena tadi yang pertama mengubah dari cair ke gas, yang kedua perbedaan tekanan tadi, tekanan tinggi, satunya vakum. Nah ini digambarkan ya bahwa ion dapat dibelokkan ya pada medan magnet berdasarkan massa mereka. Jadi kita bisa men-set ya berapa apa ya, satuan medan magnet itu apa ya? Kita bisa men-set ya caranya, sehingga kita hanya massa tertentu yang nanti akan bisa belok ya. Yang kalau massanya terlalu besar, dia akan menabrak, terlalu kecil akan menabrak. Kemudian ion-ion yang berbeda akan dibelokkan ya oleh medan magnet dengan jumlah yang beragam. Jumlah tersebut tergantung dari massa, kemudian muatan. Tapi kalau massa itu berkaitan dengan fragmen, dan kalau muatan ya hanya ion-ion yang bermuatan ya bisa dibelokkan.
Jadi yang bisa berinteraksi ya dengan medan magnet, bisa berinteraksi dengan itu yang bermuatan. Karena itu kenapa harus bermuatan. Kalau yang tidak bermuatan nanti tidak akan terdeteksi. Nah, di sini ada probe ya, misalnya ini ya, tadi dari GC, sampel ini ya, bentuk sampel. Kemudian ada misalnya di sini ada elektron impact, kemudian ada pemercepat ya, pemercepat supaya dia dipercepat untuk melewati ini sektor medan magnet ini, kemudian mencapai detektor. Dari detektor kemudian masuk ke dalam proses data sehingga muncul ya data semacam ini. Itu ya prinsip dasar ya kenapa MS itu bisa tadi ya menyaring atau menimbang gitu ya seperti itu. Memanfaatkan medan magnet. Dan sistemnya beda-beda ya. Ini saya tampilkan satu contoh ya namanya quadruple. Sebenarnya ada macam-macam yang ada time of flight, ada ini mungkin nanti untuk tingkat lanjut ya. Dan untuk memberi gambaran saja kira-kira seperti ini kalau quadruple. Itu magnetnya berupa batang seperti itu. Ada 4 ya. Kenapa kemudian disebut quadruple? Karena ada 4 batang magnet. Di sini bisa kita setting ya medan magnet di sini sehingga kita bisa mengarahkan ion yang resonan istilahnya ya, atau yang non resonan. Yang non resonan nanti akan terlempar ya keluar jalur, sementara yang resonan akan terus mencapai detektor. Dari sini kita bisa memilih fragmen mana yang diteruskan, fragmen mana yang tidak. Kita bisa menyaring tadi ya. Saringannya seperti itu. Karena yang disaring itu bukan serbu atau apa ya, tapi yang disaring adalah ion ya, ukuran atom ya. Kita menggunakan medan magnet. Gitu ya. Jadi kan itu disebut sebagai mass filter di sini. Kita bisa menyaring ion-ion yang kita tentukan.
nanti akan mencapai detektor. Nah, kalau detektor ini ya macam-macam juga, jadi saya kira tidak terlalu ini. Istrinya di sini ya yang bahwa detektor tersebut nanti menggandakan ya, menggandakan apa namanya sinyal yang diterima sehingga menjadi sinyal yang diperkuat. Ya, kita bayangkan misalnya yang mengenai detektor hanya satu ion ya, satu buah ion, itu kan sangat kecil ya, tapi detektor bisa menggandakannya sehingga dari satu ini digandakan menjadi lebih kuat. Kemudian masuk ke dalam data sistem. Nah, ini adalah tipikal dari mass spektrum ya, tapi sebenarnya itu kurang, contoh yang kurang baik ya. Ini terlalu tebal sebenarnya. Lebih tipis sebenarnya ini, harusnya ini. Jadi di sini ada sama tadi ya, massa, rasio massa terhadap muatan ya, M2Z-nya. Sebenarnya di sini identik dengan massa itu sendiri karena muatannya saya satu kan, kan bagi satu ya sama. Jadi identik dengan massa. Kemudian ini tadi ya relatif kelimpahan ya, kelimpahan persen, persen. Jadi bentuk puncaknya harusnya tajam dan oh ya, narrow gitu ya, tipis gitu ya. Kemudian kalau tinggi puncak itu kelimpahan, tidak reliable untuk kuantifikasi. Tidak reliable, tapi sebenarnya saat ini juga digunakan ya untuk kuantifikasi. Tapi memang dipilih fragmen-fragmen yang apa ya, yang berlimpah gitu ya, dan kadang-kadang yang unik digunakan untuk kuantifikasi. Jadi sebenarnya juga bisa juga. Nah, ini sebenarnya ada nama-nama yang untuk ya. Ada apa namanya? Untuk yang paling kanan itu ya, molecular ion. Kenapa molecular ion ya? Karena ini identik dengan massa molekul itu sendiri. Jadi walaupun berupa ion, tetapi massanya itu adalah identik dengan massa dari molekul tersebut, molecular ion. Ini informasi yang penting ya, yang biasanya kita lihat pertama ya, molecular ionnya itu berapa. Karena ini langsung menunjuk kita memperoleh informasi yang penting, yaitu massanya berapa, massa dari molekul tersebut. Kemudian ada base peak ya. Base peak itu peak yang paling besar kelimpahannya. Karena di sini digambarkan paling tinggi, ini 100%. Kemudian peak yang lain disebut sebagai fragmen ion, dan ion fragmen. Kelimpahannya lebih kecil dibanding base peak, dan ini menunjukkan fragmen-fragmen apa saja yang terdeteksi. Ya, base peak ya, paling intens. Paling intens karena itu juga dinyatakan sebagai 100%. Molekular ion terbentuk dari molekul yang kehilangan satu elektron. Kemudian terdeteksi pada detektor sebagai
rasio massa kemuatan terhadap muatan, tetapi itu juga berkorelasi dengan berat molekulnya itu. Kemudian ini yang informasi yang penting bahwa molekular ion memberikan informasi terkait berat molekul. Berat molekul. Ini adalah pada spektra harusnya yang tertinggi, massa yang tertinggi. Jadi di sebelah kanan molekular ion seharusnya tidak ada peak lagi ya yang tertinggi, kecuali isotop ya. Isotop ingat ya, isotop satu senyawa, satu atom dengan berat yang berbeda karena jumlah neutronnya yang berbeda. Fragmen ion ya terbentuk dari pembelahan ya atau pembelahan ikatan ya, pemutusan ikatan. Mana yang terputus ya kita bisa melakukan analisis struktur ya. Kalau struktur semacam ini kira-kira putusnya di mana? Bisa prediksi. Kemudian dia memiliki massa yang lebih rendah dari molekulnya. Kemudian digunakan sebagai building block ya untuk merekonstruksi struktur molekul. Itu seperti Anda memiliki mainan apa itu? Mainan yang gambar yang ada puzzle itu ya. Anda satukan, ketemu gambar apa gitu ya. Persis seperti itu. Yang merekonstruksi. Kalau ada pecahan ini, kita satukan, nanti ketemu gambar yang itu. Jadi prinsip dari fragmen seperti itu. Fragmen itu adalah pecahan dari molekul yang bisa kita gunakan untuk merekonstruksi dari molekul asalnya. Kemudian building block ya. Ya ini adalah massa dengan massa rasio massa 2Z-nya ya, 2Z rasionya. Nah ini contoh ya, contoh dimetilpen 24 dimetilpenten pentan. Beratnya 100 ya, kemudian muncul molekular ion. Kemudian ini adalah apa namanya? Fragmen-fragmen yang muncul ya. 85, 57, 41, 43. Nah, ini kita bisa mengoperasikan MS dengan dua mode ya, scan mode dan zoom mode ya. Kalau scan itu kita meneruskan semua fragmen mencapai detektor. Karena itu munculnya banyak ya, semua fragmen muncul. Ini kita gunakan kalau misalnya kita gunakan untuk identifikasi, kita belum tahu senyawanya itu apa, maka kita biarkan ya semua fragmen itu mencapai detektor. Maka dari fragmen-fragmen ini nanti akan kita gunakan untuk tujuan
identifikasi atau kualitatif. Kalau ZIM, jadi ini terseleksi ya, selected ion monitoring. Kita hanya memonitor ion-ion tertentu. Misalnya di sini hanya 3, 1, 2, 3 ini ya, 1, 2, 3. Yang lain kita singkirkan ya. Maka hanya muncul 3 ini. Ini kita gunakan ZIM ini. Jika kita sudah tahu, senyawanya kita tahu. Mungkin kita hanya ingin konfirmasi, benar tidak? Dan kita set 3 masa ini. Atau kita gunakan untuk kuantifikasi. Kita sudah tahu fragmentasinya, kita pilih peak yang intens ya, yang intensitasnya tinggi. Jika kita gunakan untuk kuantifikasi. Jadi sementara yang lain ini tidak muncul. Bagaimana bisa? Ya ini tadi kuncinya di setting dari medan magnet di sini. Apakah kita ingin semua terus atau hanya beberapa? Kita bisa setting di sini. Saringannya kita setting. Karena itu tujuannya tadi ya. Kalau ini untuk identifikasi. Kalau untuk apa namanya? Elusidasi struktur ya scan yang paling banyak digunakan. Karena elusidasi struktur kan kita tidak tahu senyawanya apa. Maka ya kita gunakan scan semua ion kita teruskan. ZIM biasanya untuk kuantifikasi, untuk identifikasi benar tidak senyawanya. Itu ya, jadi ada scan, ada ZIM mode, scan mode. Saya kira itu ya, sampai sini dulu saya kira ya. Kalau ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan enggak? Nah, ada ini ya. Oh, belum ada. Oh ya, silakan, Mas. Fungsi dari Zimut. Fungsi dari Zimut. Oh, fungsinya. Oke, tadi sudah saya sampaikan ya. Fungsinya atau aplikasinya itu ya. Jadi Anda lihat ya, untuk ZIM itu kita hanya menampilkan beberapa fragmen tertentu saja. Jadi misalnya ya, kita tahu kalau apa ya contohnya, ambil dari yang di atas saja. Nah, ini misalnya nikotin ya. Kita tahu bahwa nikotin pasti akan menghasilkan fragmen dengan massa 84 ya. Maka pada Zimut kita bisa setting MS-nya hanya menampilkan nanti fragmen 84. Kalau 84 itu muncul, oh berarti itu nikotin. Senyawa kita mengandung nikotin.
atau senyawa kita benar nikotin. Jadi misalnya kita ada sampel ya, ada nikotinnya tidak, maka kita misalnya hanya tampilkan 84. Atau untuk kuantifikasi. Jadi apa namanya? Karena 84 ini yang paling intens, kita pilih 84. Nanti berapa kelimpahannya? Semakin besar kadarnya, maka pasti kelimpahannya akan semakin tinggi. Jadi ZIM kita gunakan untuk senyawa-senyawa yang sudah kita ketahui. Kita sudah tahu polanya, fragmentasinya. Kita gunakan untuk misalnya tujuan kuantifikasi, kuantitatif, atau untuk tujuan identifikasi, ada tidak. Gitu ya, Mas ya. Oke, ya, baik sekali. Fragmen ion dan molekular ion ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, Mas. Nah, saya contoh ini ya, yang aktual ini ya. Dia akan muncul atau yang ini saja, yang ini ya. 23, 24 dimetilpentan. Kita misalnya ketemu punya fragmen semacam ini. Molekular ion itu akan muncul pada massa yang paling besar, paling kanan. Kenapa? Karena dia tidak terfragmentasi, utuh ya. Tidak mungkin lebih besar dari ini, karena dia utuh ya. Molekular ionnya. Sementara yang ini itu fragmennya, pecahannya. Jadi saya pecah di sini ya. Karena itu pasti masanya lebih rendah dibanding yang molekular ion. Masanya paling rendah, artinya akan muncul di sebelah kiri. Sebelah kiri. Tetapi intensitasnya belum tentu yang paling besar molekular ion. Kalau masanya paling besar, tapi intensitasnya belum tentu paling besar. Ini contohnya ya. Ini cuma kecil ini intensitasnya. Kenapa? Ya karena ini cenderung terfragmentasi. Cenderung terfragmentasi. Jadi yang utuh sedikit, yang mencapai detektor dalam keadaan utuh. Mayoritas sudah fragmen itu. Tetapi ada beberapa persen yang mencapai detektor dalam bentuk utuh. Misalnya di sini 10% ya, 10%. Sementara sisanya itu dalam bentuk fragmen. Ya. Gitu ya. Lagi? Ada pertanyaan tadi? Dari di Zoom belum ada beneran. Ini yang di kelas ada loh. Yang di Zoom ada misalnya. Mbak Aminah, apa pertanyaannya Mbak? Sementara belum ada, Pak. Oke. Ya, jadi Anda harus bedakan ya intensitas dan massa gitu ya. Itu tidak, kalau intensitas itu kecenderungan suatu fragmen itu terjadi. Jadi kalau kita bisa menganalisis secara struktur ya. Misalnya kalau struktur dimetilpenten, kita bisa memprediksi, oh kira-kira itu pasti akan pecah di tengah misalnya.
sehingga mestinya akan muncul fragmen yang tapi di sini ternyata tidak ya, tidak di tengah pas, tetapi di sini. Dan itu yang terbesar dalam 41, 4, jadi kira-kira di sini, tidak di tengah sini. Jadi kita bisa memprediksi secara apa? Struktur ya, secara dari strukturnya, kekuatan teoritik ya, kekuatan teoritik, fragmen apa yang terjadi, dan itu bisa nanti bisa digunakan untuk konfirmasi dari spektranya. Ini apa sih, mata kuliah apa? Mas Sayek apa nih? Mata habis ini mata kuliah apa? Bioinformatika. Sudah saya akhiri ya, sudah jam 9.16.